Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sore hari ini merasakan suasana surga dan sukacita surga di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan tetap sembah Dia, kita tetap puji Dia. Kalau saat ini di antara Bapak Ibu sudah berdoa sekian kali tapi doanya belum dijawab, yakin dan percaya Dia akan menjawab doa kita, bahkan lebih yang dari kita doakan. Mari kita mau sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yakin dan percaya Dia menjawab segala doa kita tepat pada waktunya, dengan caranya yang ajaib. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus
jadikan semua. Bukan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di surga. Kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang menjawab lebih dari apa yang kami doakan, yang mendengar lebih dari apa yang kami dengarkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah pemelihara hidup kami. Engkau yang tahu kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan kami belajar menyerahkan hidup kami setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami membuka hati, pikiran, telinga kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu itu yang menuntun setiap jalan langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, kita semua dalam berkat kasih kemurahan Tuhan, dan itu terbukti kita ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian terakhir kita belajar mengenai doa Bapa kami, yaitu lepaskanlah dari yang jahat. Mari saya undang kita untuk membaca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini Bapak Ibu, ditambah dengan doksologinya atau pada bagian yang terakhir, karena Engkaulah yang empunya dan seterusnya. Itu kita baca sekalian di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, lepaskanlah dari yang jahat. Dan ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Itu ada dua bagian di dalam ayat ini, di samping dari doksologi. Doksologi itu yang di dalam kurung itu ya. Yang di dalam kurung bukanlah perkataan Tuhan Yesus, tapi penambahan karena kebiasaan ketika menutup sebuah doa. Doksologi. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dikatakan di sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, kesannya ya, ini ada dua bagian tadi ya, kesannya bahwa Tuhanlah yang membawa kita. Tuhan yang membawa kita kepada yang jahat, dan kemudian kita minta, jangan dong Tuhan, jangan bawa kami kepada yang jahat. Bukan demikian Bapak Ibu ya. Kesannya demikian kalau kita membaca ayat ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seolah-olah Allah itu yang membawa kita ke dalam pencobaan, dan kemudian kita minta kepada Allah, jangan kami dibawa ke dalam pencobaan. Begitu ya kesannya ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita akan coba belajar, sehingga pertanyaan ini harus kita jawab. Benarkah Allah yang membawa? Benarkah Allah yang membawa? Tentu tidak. Kita harus tahu bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Pencobaan itu selalu mengarah kepada dosa. Berbeda dengan ujian iman. Abraham diuji oleh Allah. Tidak membawa kepada dosa, tetapi membawa kepada pengujian iman dia. Pencobaan selalu membawa kesukaran, tetapi ujian tidak membawa kesukaran. Itu adalah tantangan iman. Beda Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke dalam pencobaan, di situ sudah ada kesukaran hidup kita. Tapi kalau ujian itu menaikkan derajat iman kita. Beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Jadi pencobaan itu selalu berasal dari diri kita atau dari orang lain yang kemudian kita respon salah. Pencobaan datangnya dari diri kita atau dari orang lain yang mencoba merusak tatanan dan kemudian kita salah mengartikan, salah memberi respon, akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Contohnya, kalau dari orang lain, saya tawari nih, dan kalau sekarang kan ditawari pinjaman itu kan sangat mudah Bapak Ibu ya. Kita nggak minta ditawari, tapi kalau zaman dulu, zaman saya waktu kecil, orang tua saya tuh nyari pinjaman susahnya minta ampun. Tapi sekarang kita duduk diem di rumah, tiba-tiba ada WA. Dan itu berkali-kali saya mendapatkan hal itu. Kalau orang lain kemudian ditawari dengan atau istilahnya dengan pinjol, pinjaman online, tanpa pikir panjang, enak ya, pinjem aja. Kita salah merespon karena kita tidak hitung-hitungan. Mampu enggak? Kalau mampu enggak apa-apa, asal konsekuen Bapak Ibu. Tapi kalau kita enggak mampu, kemudian kita ambil dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam kesukaran. Itu yang berasal dari luar yang kita salah mengartikan, memberikan respon. Tapi kalau dari diri kita punya keinginan. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Bagus untuk kita renungkan. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kita minta ampun Bapak Ibu ya, minta ampun sekali. Karena terlalu sering kita berkata, terlalu sering kita menjumpai, bahkan terlalu sering kita juga berkata-kata kepada orang lain yang sedang dalam kesukaran, dan kemudian kita berkata, sabar ya, kamu sedang dicobai Allah. Ya betul ya, pernah itu, sabar ya, kamu sedang dicobai Allah. Enggak, Allah tidak pernah mencobai kita. Allah tidak dicobai, Allah tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Pencobaan ini datang dari Allah, kata orang yang salah tadi. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai. Allah tidak akan pernah membawa kita kepada kesukaran. Selalu yang datangnya dari atas itu apa yang baik. Nah, itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Selalu yang datangnya dari Allah itu selalu yang baik. Jadi kalau Abraham kemudian diminta, Abraham persembahkanlah anakmu yang tunggal. Yang tunggal Bapak Ibu ya. Anak dalam pengertian ahli waris. Karena anak di luar dari Iskak itu bukanlah ahli waris. Sehingga dikatakan anakmu yang tunggal. Sedang berbicara tentang ahli waris. Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Ada kesukaran? Enggak ada kesukaran. Tantangan iman di situ. Sehingga Abraham diuji oleh Allah. Dalam bahasa yang lain itu sebenarnya bukan dicobai oleh Allah, tapi diuji oleh Allah. Tidak ada kesukaran. Ketika Abraham mampu menyelesaikan ujian yang datang dari Allah itu, kita lihat di situ ya. Proyek Allah kepada Abraham adalah engkau menjadi bapa segala bangsa, dan olehmu segala bangsa diberkati.
Abraham mampu melewati itu. Sehingga imannya memiliki iman yang kuat sehingga dia disebut sebagai Bapa orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang berbicara tentang pencobaan. Jadi pencobaan itu sumbernya dari keinginan kita. Yang pertama dari ayat ini berbicara, andai kata ada orang yang bertahan dalam pencobaan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini ada dua kata yang menarik untuk kita renungkan dengan benar, Bapak Ibu. Pencobaan dan tahan uji. Orang yang tahan uji bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tapi pencobaan orang yang tahan uji itu, dia akan mampu melewatinya dan tidak membawa dia ke dalam dosa. Contoh gini, tentu ada orang di sini kan yang kuat ya, tapi kemudian dia membawa dirinya ke dalam kesukaran, ke dalam pencobaan. Ketika dia sadar dia ada di dalam pencobaan, dia tidak membiarkan dirinya masuk ke dalam pencobaan. Lebih lanjut lagi, urutannya pencobaan, dosa, ya, pencobaan, dosa, maut. Kalau dosa ini sudah matang dan dibuai akan menghasilkan maut. Tapi kalau dia sadar ini nggak benar. Contoh seorang penjudi, ya, sehingga dia kemudian dia tahu, aku nggak benar menyusahkan keluarga. Dia sudah jatuh ke dalam pencobaan, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Artinya dia keluar dari pencobaan itu, sehingga dia mulai tahan uji, dia akan menerima mahkotanya karena dia adanya pertobatan di sini. Dicobai, jangan berkata pencobaan itu datang dari Allah. Seandainya dia kemudian masuk ke dalam kesukaran dan kemudian dia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Aku sedang dicobai oleh Allah. Bukan demikian konsep kekristenan. Pencobaan itu dari keinginan, jika dibuai melahirkan dosa. Dosa dibiarkan sampai matang itu melahirkan maut. Maut itu artinya begini Bapak Ibu. Orang ini nggak bisa dibenderi lagi. Nggak bisa dibenarkan, sehingga ada dosa yang membawa kepada maut dan ada juga dosa yang tidak membawa kepada maut. Tentang orang yang dosa yang kepada maut ini, nggak usah kamu berdoa buat dia. Saya cuma lupa ayatnya ya, mungkin ada yang bisa bantu saya. Ada dosa yang tidak membawa kepada maut, gitu ya. Nggak salah di surat Yohanes. Tentang hal itu kamu nggak usah berdoa, karena orang ini sudah nggak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita punya keinginan, ketika kita masuk ke dalam pencobaan, segera kita perbaiki, jangan sampai pencobaan ini masuk ke dalam dosa. Kita lemah Bapak Ibu. Ini Alkitab ini jujur ya, Alkitab ini jujur menunjukkan kelemahan manusia. Saat kita lemah, kemudian kita punya keinginan, aku pengen kaya. Karena pengen kaya tapi jalannya salah. Dia harus sadar di situ. Aku nggak bener ini. Coba Bapak Ibu, orang-orang judi itu kok bisa orang judi ya? Karena dia pengen kaya. Ya, saya pernah menyaksikan seorang di Bogor Bapak Ibu ya.
Dia punya 2 rumah sampai habis ya, tinggal 1 rumah. Sampai istrinya itu kemudian nulis surat kepada saya, tolong Pak Pendeta, ini suami saya sudah gila dengan judi online di waktu itu apa, sepak bola itu loh, judi, wah habis-habisan. Ya, istri saya tahu ini, habis-habisan. Karena dia pengen kaya. Ada keinginan yang membawa dia kepada pencobaan, tapi dia nggak sadar bahwa ini ada, sampai kalau ini dibuai itu sampai maut dia. Tapi untungnya dia hanya sebatas dosa. Saya kemudian datang dan kemudian memberitahukan bagaimana istrinya itu sangat menderita. Dan akhirnya dia sadar, dia kemudian dia stop dia. Nggak salah kalau kita ingin kaya Bapak Ibu, nggak salah. Kita punya keinginan, kita ingin sukses, ingin kaya, ingin tenar, nggak ada salahnya. Tapi kalau keinginan itu kemudian salah jalannya, sehingga membawa kita kepada kesukaran Bapak Ibu ya. Hati-hati di situ, ini akan membawa kepada dosa. Kalau ini membawa kepada dosa dan kemudian kita biarkan, akan membawa kepada maut. Jadi clear ya, pencobaan itu bukan datang dari Allah. Jadi kalau pertanyaan ini kemudian dijawab, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kenapa di dalam doa Bapa kami itu tertulis jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Artinya Bapak Ibu, kita clear dulu ya, pencobaan bukan datangnya dari Allah, tapi pencobaan itu datangnya dari diri kita yang punya keinginan. Andai kata itu dibiarkan akan menimbulkan dosa. Andai kata dosa itu dibiarkan sampai matang akan menimbulkan maut. Udah gak bisa lepas lagi orang ini dengan ikatan dosa. Itu yang disebut sebagai hamba dosa. Hamba dosa sama dengan hidup dalam dosa. Berbeda dengan orang yang jatuh di dalam dosa. Boten bingung ya. Kalau hamba dosa, dia tunduk kepada tuannya, yaitu tuan dosa. Hamba kebenaran, dia tunduk kepada kebenaran Tuhan kita. Orang yang hamba dosa adalah hidup di dalam dosa, menikmati dosa itu, nggak mau lepas dari dosa itu. Tapi kalau orang yang jatuh di dalam dosa, semua kita ini bukan orang yang sempurna. Sekali-sekali kita ini jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, kan kita kan kadang berdosa dengan mulut kita ini, tapi kemudian kita, aduh, ampuni aku Tuhan. Dan kemudian kita datang kepada orang yang kita sakiti lewat mulut, sorry ya, aku tadi kebablasan, maaf saya. Tapi kalau orang yang hidup di dalam dosa, dia terbiasa dengan salah gunakan mulut. Kalau enggak nyelatu uang, kalau enggak nyakiti hati orang, rasanya enggak enak. Itu orang yang hidup dalam dosa. Lalu kenapa doa Bapa kami itu mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Kita sudah mengetahui bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Allah. Jangan sekali-sekali memberikan penghiburan kepada orang yang sedang dalam kesukaran. Sabar ya, engkau sedang dicobai. Atau diri kita berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Itu artinya kita sedang mengatakan Allah itu jahat. Karena Allah sedang membawa kita kepada kesukaran. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan membawa kami ke dalam pencobaan adalah permohonan kepada Bapa saat seseorang dalam pencobaan untuk disertai Allah agar tidak masuk ke dalam dosa apalagi ke dalam maut. Tadi saya katakan, ada saatnya kita masuk dalam pencobaan yang kita buat sendiri. Ada saatnya kita jatuh dalam pencobaan karena kita buat sendiri, karena keinginan kita. Karena kita salah menanggapi sebuah respon keadaan. Kita salah sehingga kita membuat masuk ke dalam pencobaan. Pada saat itulah kemudian kita berkata seperti doa Bapa kami,
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya begini, Tuhan, aku masuk ke dalam pencobaan. Masuk ke dalam pencobaan. Jangan biarkan aku sendiri, Tuhan. Beri aku kekuatan, Tuhan. Sama tadi kan, orang tidak berpikir dengan hikmat kemudian menerima pinjaman online. Setelah itu dia nggak bisa. Kalau orang yang benar nih, dia akan berkata, Tuhan, janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan. Aku udah masuk di dalam pencobaan, Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan aku. Maka Tuhan akan memberikan hikmat. Hikmatnya, hadapi dong. Kamu udah pinjem kok. Tapi yang terjadi nggak gitu, Bapak Ibu. Yang terjadi, enaknya gimana ya? Aku sudah terlilit ini. Hari ini harus bayar 1 juta. Ada beberapa orang, Bapak Ibu. Hari ini aku harus bayar 10 juta, Pak Pendeta. Ada juga yang tidak terlalu besar. Hari ini saya harus bayar 1 juta, Pak Pendeta. Dia tidak ke arah sini. Tapi dia minta pertolongan orang lain. Tapi kemudian saya katakan, hadapi dong. Semakin kamu menghindari, saya nggak bisa nolong. Saya nggak bisa nolong. Tapi ada juga yang saya tolong karena jumlahnya bisa saya cover, Bapak. Ya udahlah, saya tolong. Jumlahnya itu 750 nih ya. Kasih. Kamu utang saya loh ya. Tapi kalau orang itu percaya, ya udah kita hadapi. Caranya bagaimana? Saya harus berusaha bayar. Bagaimanapun juga negosiasikan, baik-baik, ngomong baik-baik. Jadi ketika dalam pencobaan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya, Tuhan, saya masuk dalam pencobaan. Jangan sampai ini pencobaan yang sekarang saya hadapi ini sampai masuk ke dalam dosa saya. Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Cara Tuhan menolong kita dengan persoalan yang kita hadapi itu berbeda. Kalau persoalan yang kita hadapi itu deret hitung, betul ya. Tapi cara Tuhan itu deret ukur. Kalau deret itu kan 1, 2, 3, 4. Deret ukur kan bisa 1, 2, 4, 8, dan seterusnya ya. Deret ukur bisa pangkat 2, pangkat 3 itu deret ukur. Jadi artinya apa? Pencobaan yang kita hadapi tidaklah sebanding dengan cara Tuhan yang begitu banyak terjadi dalam hidup kita. Kita sendiri yang membawa ke dalam pencobaan. Sebagai orang yang kesatria itu harus kita hadapi. Jangan kita yang buat, tapi orang lain yang suruh menyelesaikan. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang kesaksian rumah kami di Jogja, Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu itu sudah hampir ambrol gitu ya. Karena bagian dapur yang terbuat dari baja ringan itu tiba-tiba karena angin dan kemudian hujan gede itu melintir gitu. Kemudian saya sampaikan ya, tatakannya itu tinggal 1 senti lagi. Kalau ini 1 senti lagi jeblok itu udah ambruk semua. Dan di situ ada barang-barang dapur pasti rusak semua, Bapak Ibu. Tapi Tuhan punya cara yang begitu banyak. Jadi doa Bapa kami ini sedang mengingatkan ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, jangan engkau bertindak seperti orang yang tidak punya Allah. Saya kemudian datang kepada Tuhan, katakan kepada istri saya, gawat ini gawat. Jangan ke belakang. Andai kata ada angin, andai kata ini sudah jebrok. Saya kemudian datang kepada Tuhan. Karena itu sore, saya hanya mohon kepada Tuhan, Tuhan,
malam ini jangan hujan Tuhan. Kalau sudah hujan, kemudian hujan, apalagi hujannya gede, nggak kuat, ambrol Tuhan. Saya tidak mengajari Tuhan, tapi saya hanya punya permohonan karena kita anak. Silakan Bapak Ibu kita punya permohonan kepada Bapa. Dan malam itu tidak ada hujan. Pagi-pagi saya kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan butuh 3 tiang Tuhan. Saya udah keliling ya, di sekitar rumah saya keliling gak ada tiang untuk bisa menyangga. Sampai saya ke belakang tetangga saya coba-coba cari, gak ada. Tuhan, aku butuh 3 penyangga Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kemudian saya dituntun oleh Tuhan agak keluar Bapak, dari perumahan yang agak keluar. Ketika saya jalan, saya menemukan 5 batang bambu. 5 batang bambu. Saya minta 3, Tuhan sediakan 5 batang bambu. Tapi kemudian saya cari bambu itu, kemudian saya coba penet-penet gitu ya, saya bahasa Ibrani ya, penet-penet bahasa tahu ya, bahasa Ibrani itu ya. Ternyata kemudian 2 kropos, sisa 3 kuat. Saya ambil, kemudian saya bawa, saya sanggah. Tuhan punya banyak cara Bapak Ibu. Jangan menyerah di dalam pencobaan yang sedang kita hadapi. Pada waktu kita menyerah di dalam pencobaan, ya, pada waktu kita menyerah ke dalam pencobaan, itu sedang menuju kepada dosa. Kalau itu terus kita biarkan, akan membawa kita kepada maut. Jadi betapa hebatnya doa Bapa kami ini untuk menyelamatkan kita. Agar Allah menyertai kita di dalam pencobaan. Sehingga tadi dikatakan, Yakobus tadi berkata, barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan. Bukan terus kita menikmati pencobaan itu, bukan. Bertahan itu tidak menyerah. Kita tahu bahwa kita sedang dalam pencobaan, tapi kita nggak menyerah. Kita punya Allah di situ. Yang punya utang yang banyak itu, dan saya katakan, saya mohon maaf. Saya nggak bisa menolong, tapi hadapi, bicarakan dengan orang itu, pasti ada jalan keluarnya. Dan kemudian dia betul-betul mengikuti omongan saya. Dia hadapi dan kemudian dia berkata, setelah ketemu dengan saya seminggu, puji Tuhan Pak Pendeta, saya diberi waktu oleh dia. Ada jalan keluar. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan? Kamu harus kerja dong. Lebih giat lagi untuk bekerja, untuk bisa nutupi utang-utang itu. Jadi betul-betul Allah ini Allah yang hidup Bapak Ibu. Yang kedua, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi yang pertama adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan Allah yang membawa kita, diri kita. Dan kata-kata itu menunjukkan ingin Allah menyertai kita di dalam pencobaan itu, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Penegasan kembali agar Allah menolong kita, supaya pencobaan itu tidak dikuasai yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, iblis itu enggak kita undang, dia berusaha menciptakan kesempatan. Dia berusaha menciptakan kesempatan. Tidak kita undang, dia menciptakan kesempatan. Apalagi kita undang lewat pencobaan yang kita buat. Saya tidak mengatakan iblis itu maha tahu. Tapi dia tahu. Seseorang ini kalau dia goda dalam pencobaan itu, dia akan masuk ke dalam dosa. Jangan sampai ini dikuasai oleh si jahat. Jadi ini penegasan kembali supaya kita ini tidak masuk ke dalam dosa. Sekarang bagaimana cara Allah melepaskan kita dari yang jahat? Yang pertama, biarkan Allah menguasai hidup kita, bukan yang jahat menguasai hidup kita. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga.
Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ya, Bapak Ibu, kisah Ananias dan Safira ini begini ya. Memang pada saat itu kalau orang berdosa itu langsung Tuhan itu langsung menghukum. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu jatuh di dalam dosa, aman-aman saja. Tapi bukan berarti itu kita bebas. Suatu saat Tuhan akan berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepadamu. Hei engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah pada saat itu orang-orang kalau punya harta dan kemudian dia ingin ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dia jual seluruhnya, seluruhnya diberikan kepada Petrus, ya kemudian sebagai bentuk persembahan. Tapi Ananias dan Safira ini menjual hartanya, sebagian diberikan kepada Petrus, tapi dia seolah-olah memberikan seluruhnya. Dan kemudian Petrus tahu di sini, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, itu punyamu. Selama tanah itu dijual, itu punya hakmu." Jadi kalau Bapak Ibu ya, kisah ini sebenarnya mengajarkan begini. Kalau engkau berkata, "Ini loh Petrus, aku persembahkan sebagian dari hasil," maka dia tidak berdosa. Tapi dia jual tanahnya, hasilnya sebagian dia tahan, tapi dia kemudian memberitahukan kepada Petrus, karena pada saat itu kan kebiasaan yang ada, jemaat mula-mula itu seluruhnya Pak. Nah sehingga Petrus tahu ini ditahan ini mendustai Roh Kudus ini. Pada saat itulah kemudian dia rebah. Ananias mati. Karena apa? Hatinya dikuasai oleh si jahat. Jadi supaya kita bisa melepaskan dari yang jahat ini, biarkanlah hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, bukan yang jahat. Ada dendam, iri hati, kebencian, kemarahan. Hati ini tempatnya yang baik dengan yang jahat selalu ada di dalam hati. Siapa diri kita, itu apa yang keluar. Apakah orang itu baik tergantung dari apa yang ada di dalam hati yang keluar. Kalau hati kita ini dikuasai yang jahat, maka kita adalah orang yang jahat. Karena itu yang keluar. Jadi yang pertama, supaya kita dilepaskan daripada yang jahat, biarkanlah hati ini dikuasai oleh Allah sebagai pemilik dari kehidupan kita ini. Yang kedua Bapak Ibu, memberi peringatan. Setiap hari, setiap minggu ya, setiap hari kita ini diperingatkan oleh Tuhan lewat renungan mingguan, renungan harian, renungan pagi, renungan malam. Gak kurang loh Bapak Ibu. Gereja ini gak kurang loh. Doa akhir pekan. Kurang apa coba Bapak? Kita berusaha supaya kita lepas dari yang jahat, ya kita menerima peringatan dari Allah. Coba Kejadian 4 ayat yang ke-7, kisah mengenai Kain ini diperingatkan oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat yang ke-7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Banyak kesukaran-kesukaran hidup kita ini Bapak Ibu ya. Tapi kemudian kita diingatkan oleh Tuhan, engkau harus berkuasa. Dosa sudah mengintip loh ya. Engkau harus berkuasa mengalahkan.
Kain kemudian mengambil jalan yang salah. Sekalipun sudah diperingatkan langsung oleh Allah. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat baik, tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudaraku, tentang sidang Sambo ini kan, aduh ya, Kristen, ampun itu jadi luar biasa ya. Kita kan belum tahu ya, jadi kita tidak bisa menghakimi bahwa Sambo yang salah atau bisa jadi memang terjadi pelecehan, kita nggak tahu. Tapi semua tokoh-tokohnya itu, Joshua sudah pasti yakin lah Bapak Ibu ya, Joshua pasti Kristen, Sambo Kristen, Eliezer Kristen. Waduh, andai kata bisa menguasai saja. Andai kata betul ada pelecehan seksual, andai kata betul, dan Sambo bisa menguasai diri, tidak mungkin terjadi demikian. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu mengalami kesukaran hidup dan bisa menguasai diri, tidak mungkin hidup Bapak Ibu ruwet. Gak mungkin. Karena Allah itu begitu dahsyat Bapak Ibu. Saya katakan tadi, kesukaran hidup kita 1, 2, 3. Tapi Allah punya begitu banyak cara untuk bisa menyelesaikan kesukaran hidup kita. Selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan tolong. Tapi begitu kita punya kesukaran dan semakin jauh dari Tuhan, akan semakin rumit hidup kita ini. Diberi peringatan Bapak Ibu. Kain, dosa sudah mengintip. Tapi kamu berkuasa atas dosa itu. Tapi Kain memilih tidak berkuasa atas dosa itu. Justru Kain memilih untuk kalah dengan dosa itu. Sehingga kemudian dia mengajak adiknya, ayo kita ke padang. Dan kemudian terjadilah pembunuhan yang direncanakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang ketiga, supaya kita lepas dari yang jahat, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita. Kita punya hati nurani, tempat di mana Roh Kudus memberikan peringatan-peringatan kepada kita Bapak Ibu. Kecuali mereka yang dosanya sudah matang Pak. Itu sudah seperti kerak dan tidak akan mampu bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Tapi kita ini punya hati nurani di mana Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26, ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengajar kepada kita Bapak Ibu. Kita diingatkan, oh ya, oleh pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan ciri orang yang masih punya hati kepada Tuhan, ketika dia berbuat dosa, dia akan memiliki kegentaran. Gak nyaman. Aduh. Bapak Ibu pernah merasakan ya? Atau ya saya bersyukur kalau Bapak Ibu tidak jatuh dalam dosa. Kalau orang jatuh dalam dosa, gelisah dia. Aduh, gak nyaman. Saya mendengarkan kesaksian dari Eliezer ya. Dari siapa itu? Baradae ya, Baradae. Saya mendengarkan kesaksian. Dia bertahan, hampir sebulan dia bertahan dalam kebohongan. Dan dia merasakan gak nyaman. Aku tersiksa katanya. Aku tersiksa. Saya mau bicara jujur. Dan akhirnya ketika dia lepas, bicara jujur apa adanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dia ngomong apa adanya. Dan akhirnya dia berkata, segala resiko yang aku hadapi, sekarang aku tenang. Dia tahu kalau dia perbuatannya
membunuh itu memang tidak dibenarkan, tapi dia sekarang jauh lebih tenang ketika dia berbuat kebenaran. Sama di sini Bapak Ibu. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengingatkan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita punya kegentaran, aduh gak nyaman, aku gak nyaman. Itu masih baik. Tapi kalau sudah kerak itu menutupi dan kemudian betul-betul dia sudah tidak mampu mendengar suara Tuhan, padamlah roh. 1 Tesalonika 5 itu dikatakan jangan padamkan roh. Artinya kita sudah tidak mampu mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Nggak mungkin kita bisa lepas dari yang jahat. Jadi ada 3 bagian yang harus kita ingat Bapak Ibu. Biarkan hati kita dikuasai oleh Allah, bukan yang jahat. Yang kedua, memberi peringatan, Allah memberikan peringatan kepada kita dan kita tunduk kepada peringatan Allah. Yang ketiga, Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bukan Allah yang membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi keinginan yang tidak baik atau keinginan yang baik tetapi lengah dan dikuasai oleh yang jahat. Sehingga berubah menjadi yang jahat. Ada keinginan baik, saya ingin sukses itu baik, tapi kemudian dalam perjalanan waktu berubah menjadi satu kesombongan. Kita sedang ada di dalam pencobaan dan kemudian kita berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, Tuhan, aku ada dalam pencobaan. Tolonglah aku Tuhan, supaya pencobaan ini tidak berbuah menjadi satu dosa. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami hidup di dalam berkat Tuhan. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan lagi. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kesempatan yang begitu indah ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuklah kami Tuhan dengan cara-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam sukacita, kami pulang dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang melepaskan kita dari segala yang jahat, Dia Allah yang memberkati kita dan melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat sidang jemaatmu di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati di dalam keluarganya, Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari segala tipu daya iblis, dari kerugian, dari pencobaan-pencobaan yang dikuasai oleh si jahat. Jauhkan semuanya itu Tuhan. Dan lewat kehidupan kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Jadikan semua